banyak amal-amal orang dulu yang hari ini kita angkat kembali. Fadilah keutamaan yang cukup besar. Dulu kalau habis subuh, habis zikir istighfar, la ilaha illallah seperti biasa, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tidak langsung doa Pak. Tapi sebelum afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diawali dulu ya hafizu ya syafi ya karimu Allah. Disitulah baru kita temukan dulu zikir waktu saya masih SD tahun 2000-an Pak. Teringat saya atau kita kuat-kuat berzikir. Apa bunyi zikirnya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Rupanya zikir ini didawamkan, dizikirkan, diistiqomahkan kakek kita dulu. Mungkin mereka dapat dari guru mereka bahwa zikir inilah salah satu zikir yang langsung malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sangat kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, guru-guru kami yang berhadir pada subuh yang mulia ini, beserta pengurus Masjid Darussalam beserta seluruh jamaah yang berhadir. Tak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan semenjak kita membuka kelopak mata kita subuh ini, semua perbuatan ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab ini besok semoga Allah wafatkan kita semua husnul khatimah, dan mudah-mudahan berkumpul kita kembali besok di dalam surga bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak Saudara yang kami hormati, kita sudah berada di tanggal 6 Zulqa'dah. Maka kalau kita sudah mengingat kembali di bulan Zulqa'dah, yang terpikir bagi kita ini adalah awal dari 4 bulan yang ditetapkan oleh Allah yang disebut dengan Arba'atul Hurum. Begitu yang disampaikan di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang setiap tahun ini kita ingatkan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sesungguhnya kata Allah, jumlah bilangan bulan yang sudah menjadi ketetapan Allah adalah selama setahun itu perputaran waktu, perputaran masa. Isna asar itu disebut isna adalah 2, asyar 10, 10 tambah 2, 12.
Begitulah Allah memperumpamakan penciptaan langit dan bumi, karena bagaimanapun semua butuh dengan proses mengajarkan kepada manusia hidup ini tak ada sebenarnya yang instan. Bagaimana juga filosofi kelahiran kita, tak ada orang yang lahir langsung begitu lahir dewasa, begitu lahir bisa berlari. Ada proses dalam hidup ini. Begitu Allah bukan tak mampu menciptakan langit bumi. Kalau dilihat di dalam surah As-Sajdah, ada yang menafsirkan dengan sittatu ayyam, 6 hari, 6 masa, artinya butuh waktu. Bukan Allah tak mampu menjadikan itu sekejap, tapi Allah sedang mengajarkan kepada manusia tidak ada dalam hidup dunia yang serba instan ataupun cepat, ada proses. Di dalam 12 bulan ini Allah ingatkan, jangan lupa minha arba'atul hurum. Maka kita lihat di hadis Nabi, arba'atul hurum itu adalah 4 bulan yang dihormati ataupun 4 bulan yang dimuliakan. Mana yang 4 itu? Inilah baru kita masuki hari ini, hari ke-6 atau pekan pertama. Disebutkan salah satu mutawaliyatun dalam hadis Nabi, 3 yang berurut, 1 yang terpisah yang disebut dengan di antara Rajab, dan kemudian dia di antara dengan bulan Sya'ban yang disebut dengan Rajab Mudhar, di antara Rabiul Akhir dan juga di bulan Sya'ban. Apa maknanya? Disitulah Bapak Ibu kita mulai sadar bahwa 4 bulan yang dimuliakan Allah ini terhitung dari Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah di bulan 12, Muharram di bulan 1, dan 1 yang terpisah disebut dengan Rajab Mudhar di antara Jumadil Akhir dan di bulan Sya'ban. Kenapa kita harus ingatkan ini kepada jamaah? Karena Allah yang berpesan di dalam Al-Quran di ayat berikutnya, kalau sudah masuk di salah satu bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini, pada tazlimu fihinna anfusakum, yang pertama yang harus dipastikan terhadap diri orang beriman, jangan melakukan kezoliman terhadap diri kamu. Makna kezoliman di situ banyak, salah satunya kurangilah berbuat dosa di bulan ini, tingkatkanlah amal soleh. Di bulan lain pun mestinya begitu. Kenapa di bulan haram ini dispesialkan, dilebihkan? Karena siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan haram ini, dilipat gandakan Allah dosanya. Siapa yang berbuat kebaikan di bulan ini, juga ditingkatkan Allah lipat ganda pahalanya. Maka bulan ini bulan warning, bulan peringatan, berhati-hati. Jangankan semenjak Islam datang, Arab jahiliyah pun yang tak percaya dengan Allah, mereka sangat menghormati, disebut dengan bulan-bulan gencatan senjata, tak boleh berperang, tak boleh berselisih. Maka saudara hadirin yang dimuliakan Allah, kita di awal ini mengingatkan kita berada sekarang di bulan haram, di bulan-bulan mulia. Lalu apa tugas kita tadi sudah disebut, meningkatkan amal soleh. Kalau bisa meninggalkan amal-amal kemaksiatan yang menimbulkan dosa. Kita baca hadisnya, apa yang harus dari sekian banyak amal yang harus kita lakukan. Kalau saya meminta kepada jamaah dalam rangka amal kita ini, Bapak Ibu, hanya sebenarnya yang dibutuhkan dalam hadis Nabi, yang dicari tentu kecintaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mencapai itu? Ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang mengandung ataupun yang mengundang, mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Adawamuha, amal yang berkesinambungan, amal yang terus menerus. Bahasa lain, amal yang mendatangkan istiqomah. Wa in qalla, jikalaupun amal itu Bapak Ibu hanya sedikit saja.
Yang kita harapkan hari ini dia Pak yang mahal itu. Kalau sekali-sekalinya datang ke masjid, itu sebenarnya tidak sulit. Kalau sekali-sekalinya baca Quran itu tidak sulit Pak. Sekali-sekalinya berinfak sedekah itu tidak sulit Pak. Sekali-sekali melakukan ketaatan itu tidak ada sulitnya Pak. Yang sulit itu adalah mendawamkan, mengistiqomahkan, menindaklanjuti terus-menerus amal itu biarpun sedikit, yang kita sering menyebutnya dengan istiqomah. Itu yang sulit dalam hidup ini Bapak Ibu. Jadi perjuangan kita hari ini mencari satu amal biarpun sedikit, tapi amal ini rutin kita lakukan. Baca Quran kah namanya, infak sedekah kah namanya, silaturahim kah namanya, apapun bentuk amal solehnya, coba Pak ada daftar amal kita yang memang rutin mampu kita lakukan. Inilah yang akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebahagian beramal, sekali beramal banyak. Semalam dia tahajud sampai 20 rakaat, tapi malam ini tak ada dia bangun tahajud lagi. Besok ulang lagi balik 20 rakaat. Besoknya tak bangun dia tahajud. Mana lebih disukai Allah? Biarpun hanya 2 rakaat, tapi tiap malam dibanding 20 rakaat, tapi sekali-sekali saja. Sama-sama mendapat pahala, tapi kita diingatkan dalam hadis Nabi, takkan masuk surga Pak kita ini disebabkan karena amal kita. Bagaimana denganmu ya Rasul, kata sahabat, wala ana, saya pun sama dengan kalian, kata Nabi. Apa yang menyebabkan kita masuk surga itu besok? Ayyatabammani Allah bi maghfiratin wa rahmatin, yang memasukkan kita besok ke dalam surga termasuk saya, kata Nabi, moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita dan Allah rahmati kita. Rupanya itulah yang mengundang kita besok masuk ke surga. Muncul pertanyaan, kenapa amal sholat, amal puasa, zakat, haji umroh itu tak mampu membuat kita masuk surga? Karena amal kita ini banyak cacatnya. Kalau ditimbang pun pahalanya Pak, tak bisa dia membeli mahalnya surga. Maka beramal ini dalam rangka hanya mencari-cari celah. Tidak tahu di amal mana yang mengundang ridho Allah. Tidak tahu di amal apa yang membuat Allah suka melihat kita. Dikasih Nabi bocorannya, beramallah biarpun kecil, tapi amal itu dawam, berkesinambungan, terus menerus, jangan putus-putus. Biarpun wa in qalla, sedikit sekalipun, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dijelaskan dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Jadi ada satu yang ingin Ustaz kasih kepada kita semua. Semoga nanti sampai akhir hayat kita Pak, termasuk Ustaz yang menyampaikan, ayo sama-sama kita betul-betul istiqomahkan dulu salah satu zikir yang pendek ini. Zikir ini langsung malaikat Jibril yang mengajarkan kepada Nabi kita, dan malaikat Jibril yang menyuruh baca-baca ini Muhammad dalam sehari, ataupun ada yang mengatakan di malam hari, intinya selama 24 jam. Berapa kali? 100 kali. Ada zikir itu terikat dengan waktu Pak, fadilah keutamaannya. Seperti tadi sebelum azan subuh berkumandang, dalam hadis Nabi yang sering kita sampaikan, membuka pintu rezeki, kalimatani habibatani ila rahman sakilatani fil mizan khafifatani ala lisan. 2 zikir, 2 kalimat yang mengundang kecintaan Allah, mudah diucap, ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan Allah. Itu afdolnya kan Pak, dibaca sebelum azan subuh berkumandang, habis tahajud. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir yang mau diajarkan ini adalah tidak terikat waktu, yang penting adab-adabnya dijaga. Salah satu adab berzikir itu supaya cepat sampai, dengan pastikan kita keadaan suci ataupun berwudu. Kemudian yang kedua tentu terkait tempat.
Jangan berzikir di dalam kamar mandi atau toilet, di tempat-tempat yang jorok. Maka kemudian kalau ini dihindari, termasuk bagian dari adab-adab zikir yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa zikir yang diajarkan malaikat Jibril? Bapak yang sudah berangkat haji, berangkat umrah, syukurkan kepada Allah. Yang belum berangkat, nanti pulang ke rumah Pak, ditengoklah zikir yang diajarkan Jibril kepada Nabi kita itu. Ada dia sebenarnya di kiswah ataupun tertulis di pintu Ka'bah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, dia pendekkan zikir itu. Dulunya orang tua kita sering zikirkan ini habis subuh atau antara maghrib dengan isya. Kalau kita sekarang zikir tahlil, langsung afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dipandu 3 kali sampai hayyum maqsuda, langsung serentak la ilaha illallah. Orang tua kita dulu ada kitab parukunan namanya Pak. Parukunan itu isinya kitab Melayu, bahasa Indonesia, tapi ditulis pakai bahasa Arab. Disitulah banyak amal-amal orang dulu yang hari ini kita angkat kembali, fadilah keutamaan yang cukup besar. Dulu kalau habis subuh, habis zikir istighfar, la ilaha illallah seperti biasa, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tidak langsung doa Pak. Tapi sebelum afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diawali dulu ya hafizu ya syafi ya karimu antallah. Disitulah baru kita temukan dulu zikir waktu saya masih SD tahun 2000-an Pak. Teringat saya atau kita kuat-kuat berzikir. Apa bunyi zikirnya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Rupanya zikir ini didawamkan, dizikirkan, diistiqomahkan kakek kita dulu. Mungkin mereka dapat dari guru mereka bahwa zikir inilah salah satu zikir yang langsung malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca ini sebanyak 100 kali dalam sehari semalam, apakah habis sholat zuhur ataukah sebelum zuhur, artinya tak terikat waktu dengan sholat, intinya dalam keadaan berwudu suci dan di tempatnya juga tempat yang baik-baik. Kalau dibaca ini Pak, sekaligus 4 kita dapatkan manfaatnya. Yang pertama, yang mendawamkan zikir ini sehari semalam 100 kali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yang pertama dicabut Allah dari dirinya adalah sifat kemiskinan Pak. Ini sifat kemiskinan ini luar biasa ini Pak. Makanya sering kita ingatkan di Al-Quran itu, pasangan orang kaya itu bukan dipasangkan Allah dengan miskin. Pasangan kaya miskin itu tidak pas dia. Yang pas adalah pasangan kaya itu adalah cukup, bukan miskin Pak. Apa sebab? Karena begitu bunyinya, yang disebut dengan orang kaya itu adalah bukan sebenarnya kasratul mal, yang banyak harta. Yang kaya hakikat itu adalah ginan nafsi, yang kaya hati, yang kaya jiwa. Makna kaya hati, kaya jiwa itu ada senantiasa rasa cukup yang dituangkan Allah dalam hatinya. Bahasa lainnya Pak, gampang kita bersyukur dalam hidup ini. Itu yang mahal itu Pak. Dalam sholat Pak, apakah ada ulama ataupun fikih kita baca mengajarkan ketika kau angkat takbiratul ihram, kau tengok ke atas? Tak ada. Disuruh kita asal angkat takbiratul ihram, yang ditengok adalah ke bawah, ke tempat sujud, ke tempat sajadah yang kita bentang. Kenapa diarahkan pandangan mata ke bawah? Begitu ruku, makin dekat lagi ke bawah. Sujud, makin dekat lagi ke bawah. Apa maknanya Pak? Bahwa dalam hidup ini Pak, supaya tumbuh rasa syukur, sifat-sifat yang merasa cukup ini, disebut juga bahasa lain dengan qanaah ini. Belajarlah dari ilmu sholat, jangan terlalu banyak menengok ke atas. Makin banyak kita menengok ke atas, nanti ada safaf ataupun apa yang masuk ke mata, kelilipan kita Pak.
maka mata kita ini sakit. Memandang ke atas ini tidak tahan lama-lama, capek. Rupanya ritual ibadah sholat sedang mengajarkan kita, belajarlah selalu memandang ke bawah supaya muncul sifat tawadu, supaya muncul syukur dalam hatimu. Rupanya susah pun aku hari ini ya Allah, masih lebih banyak orang yang lebih susah dariku. Banyak hari ini masalahku ya Allah, setelah ku tengok di bawah masih banyak lagi hamba-hamba Allah yang lebih susah daripada aku. Hari ini aku mengeluh kepada penyakitku ini ya Allah. Ketika aku berkunjung ke rumah sakit, nampak orang yang lebih parah penyakitnya dari aku, maka rupanya lebih banyak lagi kesulitan orang ketimbang saya. Sholat mengajarkan pandang ke bawah, itu salah satu pesan moralnya bapak-bapak, mengajarkan kita belajarlah untuk senantiasa syukur diganti Allah nanti. Sifat mental yang fakir, yang miskin, yang ini akan diganti Allah dengan sifat qanaah, sifat syukur. Sehingga itulah yang kita doakan selalu, ya Allah, turunkan ke hatiku ini ketenangan. Bagaimana tenang itu bisa diperoleh? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak dulu kau ingat Allah, banyak-banyak dulu kau berzikir. Mungkin salah satu zikir yang mau kita rutinkan, inilah dulu bapak-bapak kita amalkan sehari-hari. Ketika banyak masalah, ketika agak santai sedikit, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini nomor satu. Dia akan angkat kemiskinan dalam kehidupan. Bukan miskin harta, yang membahayakan adalah miskin jiwa. Betapa banyak orang yang banyak luar biasa harta, tapi selalu hati merasa kurang, dimiskinkan Allah hatinya. Dia kita minta sama Allah, kayakan hatiku ya Allah, supaya senantiasa merasa cukup, muncul syukur. Ini nomor satu. Yang kedua, zikir ini Pak, bisa dia membuat kesunyian dalam kubur menjadi suatu yang sangat membahagiakan. Kesunyian kubur itu Pak, lewat riwayat tentang masalah ketika sahabat Utsman bin Affan melihat dia asal lewat di pekuburan, dia menangis hampir pingsan. Bisa ditengok riwayatnya Pak. Lalu yang lain bertanya, Utsman, Khalifah, kenapa kalau kau melihat kuburan kemudian kau menangis macam orang-orang yang tak berilmu, hampir engkau pingsan menangis sejadi-jadinya? Padahal di Quran banyak menceritakan tentang api neraka, tentang padang mahsyar, bagaimana siksa orang di neraka. Kenapa kamu hanya sekedar menangis, tapi menangisnya tak sehebat menangis melihat kuburan? Apa kata Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin? Kata beliau, kalau cerita tentang hari kiamat, maka biarpun qadarullah diazab Allah. Kalau di neraka kita diramai-ramai, kalau di padang mahsyar ramai-ramai, kalau di jalan Shiratal Mustaqim pun banyak yang jatuh ke jurang neraka, banyak kita ini ramai-ramai. Artinya di sana hiruk pikuk luar biasa. Tak terlalu menakutkan bagi saya, kata Utsman bin Affan. Tapi asal ku tengok kuburan, teringat saya. Begitu ramainya dunia ini, tapi begitu masuk ke liang lahan itu, tak ada kawan, senyap sepi. Itu yang membuat aku hampir jatuh pingsan asal lewat, asal melihat kuburan, kata sahabat Nabi Utsman bin Affan. Apa artinya Pak? Siapapun di antara kita insya Allah akan ke sana, termasuk yang menyampaikan tausiah ini. Saya pun begitu khawatir, begitu banyak yang kita antarkan, yang nampak itu memang adalah kuburan, liang lahan. Wallahu a'lam apa yang akan terjadi dalam itu, tapi sangat mencekam dan menakutkan. Apa yang bisa menghibur kita di situ besok? Ada yang selalu menyampaikan supaya selamat dari azab kubur itu. Begitu dalam hadis Nabi, rutinkan baca surah Tabarok, rutinkan membaca surah Al-Muluk di awal surah dari juz 29, selalu dibaca-baca. Tidak hanya sekedar dibaca Pak, tapi di situ memang ada unsur makna yang harus dipikirkan, yang bisa merubah perilaku. Kalau hanya sekedar dibaca, anak SD pun bisa. Kalau hanya sekedar dibaca-baca terjemah, banyak orang bisa. Jangankan kita, orang kafir pun bisa dia menafsirkan kalau dia paham bahasa Arab. Lalu apa yang spesial? Ketika dibaca apapun amalannya Pak, tahu kita makna yang kita baca.
Salah satunya al-muluk bisa menyelamatkan dari azab kubur, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Paling tidak ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika dibaca ayat kedua dari surah Al-Muluk, sadar, kenapa ya Allah Engkau hidupkan saya hari ini? Di suatu masa Engkau akan matikan saya. Untuk apa hari ini saya hidup ya Allah? Merenung pas baca tabarok itu malam hari itu, Pak. Apa yang terpikir? Kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Kuhidupkan kau hari ini, aku sedang memuji kalian ya. Siapa di antara kalian ahsan, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling mantap amalan kelakuannya. Itulah perlombaan kita hari ini, Pak, dalam hidup ini. Jadi siapa yang paling baik, itu yang menjadi muhasabah, itu yang bisa menyelamatkan di kubur itu besok. Kalau dia ingat-ingat dirinya akan mati, kesempatan hidup, pasti dia melakukan amal terbaik, pasti selamat dari azab kubur besok. Tapi ritual ibadahnya dalam hadis, man qara'a suratul muluk, siapa yang membaca surah Al-Muluk, ada 2 tingkatan. Kalau dibaca tiap malam bagus, dibaca pun di satu malam khusus pun bagus. Tapi kalau bisa tidak usah dikhususkan malam Jumat, setiap malam sebelum tidur tertutup kelopak mata, bacakan hanya 30 ayatnya surah Al-Muluk. Dan kalau tak mampu baca surah Al-Muluk, inilah salah satu yang bisa menghibur kita di azab kubur itu besok. Apa zikirnya? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang ketiga, Pak, guna zikir ini adalah dialah yang bisa besok mengundang keridhaan Allah supaya kita cepat masuk surga. Yang terakhir, yang keempat, inilah salah satu yang bisa mengetuk pintu surga itu, dan juga Allah akan bukakan selebar-lebarnya pintu rezeki untuk kita. Dalam hidup pun Allah sudah mulai memberikan ketenangan, dicabutnya dari kita sifat kemiskinan, dan juga dihibur besok di alam kubur. Apalagi cita-cita seorang yang beriman, kecuali asal dia sudah letih beramal di dunia ini, maka kemudian jadikan kematian itu ya Allah rahatan lana, sebagai tempat istirahat bagi kami. Maka selama hidup di dunia ini, Pak, jangan Bapak berharap mendapatkan titik nyaman dalam hidup ini, itu takkan pernah dapat. Tidur, bangun, lapar, makan, haus, minum, berputar-putar begini, Pak, sampai habis waktu tua kita. Begitu bawa amal besok meninggal, masuk ke liang lahat, kemudian barulah dimulai istirahat yang sebenarnya. Istirahat apa nih? Istirahat transit menunggu alam di besok dikiamatkan oleh Allah. Di mana orang beriman istirahat? Ketika di alam barzah, jumpa keterangannya tentang orang yang bawa amal masuk ke kubur, dia akan tertidur layaknya seperti pengantin baru menunggu nanti dunia ini akan kiamat. Di dunia ini, Pak, ini tempat bercocok tanam, beramal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Maka Ustaz sampaikan, ayo Pak, kita cari satu amal yang bisa kita istiqomahkan. Wabil khusus ini sudah masuk awal dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu amal yang paling mudah ini, zikir tambahan kita hari ini adalah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Inilah kajian subuh kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan harapan apapun, sekecil apapun amal kita, jangan pernah Pak dianggap remeh. Karena di amal-amal sekian banyak yang kita lakukan, dan tahu kita di mana letak Allah ridho melihat seorang hambanya. Dengan amal yang ridho tadi, itunya asbabnya kita besok selamat dunia dan akhirat, sehingga masuk kita ke dalam surga. Selamat Bapak Ibu mengamalkan dan selamat berjuang dalam kehidupan ini. Semoga kita semua berhasil mengisi sisa umur yang singkat ini dengan bekal sebanyak-banyaknya. Kesalahan, keterbatasan ilmu tentu ada dalam diri kami. Mohon Bapak maafkan, izinkan dunia dan akhirat.
Kalau bermanfaat itu tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum